Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 58 ayat 11. Dalam bahasa Angkola dikatakan demikian. Saina tugul ni Tuhan rohamu jana akon pasombuon na rohamuno di tano nagariang. Sai para taon na do gugumunu asotok tong horas torkiskam. Gabi songon kobun mahamu natuk aikna sangamual na nada jungada mati. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanaman yang diairi dengan baik dan seperti matahari yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, apabila firman ini terjadi dalam kehidupan kita, betapa bahagianya kita. Karena dikatakan beberapa hal dalam ini. Tuhan menuntun, Tuhan memuaskan, Tuhan memperbaharui kekuatan, menjadi seperti tanaman yang diairi dengan baik dan tidak pernah mengecewakan. Betapa indah hidup yang demikian. Tentunya semua manusia menginginkannya, di mana Tuhan menuntunnya, Tuhan tidak mengecewakannya, Tuhan memberikan kesegaran-kesegaran dalam kehidupan. Pasti kita dan semua orang membutuhkannya. Bagaimana mendapatkannya? Itu yang menjadi diarahkan oleh firman Tuhan. Banyak orang, sebagaimana orang Israel ketika sudah keluar daripada pembuangan, melakukan ibadah, yaitu puasa. Dengan puasa dia mengharapkan akan disegarkan oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan, akan disertai Tuhan dalam kehidupannya. Namun ternyata Tuhan tidak menginginkan ibadah yang hanya rutinitas dan sebatas ritualitas. Tidak menginginkan sebuah penyembahan-penyembahan yang hanya sebuah perjalanan seremonial belaka. Namun yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh Tuhan adalah ketika orang percaya melakukan ibadahnya melalui menolong orang-orang yang berkekurangan dan tidak membiarkan sebuah ketidakadilan berjalan, namun dia akan berjalan untuk memutuskan sebuah keadilan dalam kehidupan, menolong orang berkesusahan, membantu orang yang membutuhkan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, banyak hal yang terjadi bagi kehidupan kita, dan mungkin Anda banyak yang sudah diterima sebagaimana Anda saat ini, memberikan posisi, memberikan pekerjaan, dan mendapatkan yang diinginkan. Dan mungkin kita sebagai orang yang rajin untuk beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah kita menolong orang yang berkekurangan? Apakah kita membantu orang di dalam segala kebutuhan mereka? Atau kita berajin dengan ibadah-ibadah kita, namun tidak peduli dengan orang lain? Atau kita membiarkan ketidakadilan berjalan karena kita merasa aman dan tidak ada dampak daripada ketidakadilan itu bagi kita? Itu bagi hanya orang lain. Namun orang percaya, orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhannya, dia akan menjadi solusi di dalam kehidupan ini. Dia akan masuk untuk mengeluarkan orang lain dari pergumulan yang dihadapinya. Kemudian dia menolong orang semampu yang dia bisa. Dia menyadari bahwa apa yang dia terimanya adalah bagian daripada orang-orang yang berkekurangan. Dia menyadari hidupnya harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita agar menjadi orang yang memiliki kepedulian, yang memiliki sensitivitas kepada orang lain. Jangan hanya puas di dalam apa yang diterima dan hanya melakukan rutinitas ibadah dalam kehidupan kita. Mari ibadah kita adalah ibadah yang berdampak, yang kelihatan melalui tindakan nyata, perbuatan dan sikap hidup. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak agar menjadi umat yang peduli, umat yang pembaharu, umat yang selalu sensitif kepada kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, ketika itu dilakukan, dikatakan dalam firman Tuhan saat ini, di mana kita akan menjadi dituntun oleh Tuhan. Hidup kita akan selalu dipuaskan, dan seperti tanah kering yang selalu mendapat air kesegaran, dan seperti pohon yang mendapatkan air yang cukup, yang berbuah pada musimnya dan memancarkan keindahan bagi sekitarnya. Demikianlah orang yang peduli, dituntun oleh Allah, disegarkan oleh Allah, dan diberikan kepuasan dalam dirinya karena dia berbagi dengan orang lain. Saudara, kepedulian dibutuhkan pada saat ini, dan kepedulian itu dituntut oleh Allah dari orang-orang yang percaya kepadanya, karena itu adalah ibadah yang sejati bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari peduli dan mari menjadi berbagi bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah firman mengingatkan kami agar ibadah kami bukan hanya sebuah rutinitas dan ritualitas, namun berdampak, di mana melalui kehidupan kami menolong orang-orang sekitar kami. Kami peduli kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengulurkan tangan bagi mereka. Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi bahagian sikap hidup kami, dan jadikan setiap orang yang melakukannya, Tuhan wujudkan apa yang Engkau janjikan, akan dituntun oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan, dan mendapatkan sebuah sukacita yang terus meluap dalam hati, sebagaimana air yang datang daripada muara ke air yang selalu mengalir, menyegarkan. Jadikan kami pelaku firman dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.